Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor gak apa ulangi pici jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Kenapa? Karena alhamdulillah bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita sadari ada di antara orang yang tidak diberikan kesempatan itu. Artinya apa? Sebelum masuk di bulan suci Ramadan mereka sudah mendahului kita. Jadi perlu kita kembali tanamkan kesyukuran pada diri kita bahwa alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesempatan untuk itu, sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa berselawat. Massalawati lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena jasa beliaulah sehingga kita bisa mengenal Islam. Kita insya Allah dijamin selamat dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyur. Pabetuanganna nigi-nigi umatku masalawa lauria eka cicang satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya dalam artian memberikan kebaikan, keselamatan serta keberkahan sebanyak 10 kali, insya Allah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, seyogyanya malam hari ini kan malam pertama, meskipun ada saudara kita yang sudah malam kedua hari ini, tapi alhamdulillah kita mungkin salah satu yang mengikuti pengumuman daripada pemerintah Indonesia bahwasanya malam hari ini adalah malam pertama bulan suci Ramadan. Seyogyanya biasanya itu panitia atau pengurus, tetapi Pak Haji tadi menelpon tidak apa-apa. Oleh karena itu pada malam hari ini ada pemandangan yang sangat luar biasa menurut pengalaman saya pribadi. Beberapa pekan yang lalu saya ada di masjid ini, tapi suasananya tidak seperti ini. Masih belum ada yang kuning-kuning ini, belum ada yang ukiran kaligrafi. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini begitu luar biasa, seperti disulap. Terus terang, ini salah satu, menurut saya ini adalah salah satu kesuksesan daripada
panitia ataupun pengurus masjid daripada Masjid Al-Mujahidin. Ini sebagai orang yang mungkin mewakili rasa kegembiraan itu, dan tentu ini kita sadari pasti partisipasi daripada atau keterlibatan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau tidak seperti itu, mungkin pengurus akan kewalahan juga. Oleh karena itu, alangkah baiknya, karena mungkin tidak bisa kita tepuk tangan, maka mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk alhamdulillah keselamatan, sehingga masjid ini barangkali ini ungkapan kebaikan mungkin dari saya ya pribadi. Mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita, khususnya pengurus dan panitia masjid ini, dan kita semua yang berpartisipasi di dalamnya. Niatun sholihah lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan Tarawih insyaallah serta witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu, berapa menit kira-kira saya bisa menyampaikan beberapa hal di atas mimbar ini? Karena biasanya apalagi kalau mimbar baru begini biasanya lupa turun. Berapa menit kira-kira ibu-ibu utamanya? 15 menit. Kita hitung dari sekarang. Ingatkan kalau lupa. Di bulan suci Ramadan, tentu hal yang pertama kita ingin ungkapkan itu adalah kesyukuran, kegembiraan. Karena satu hal saja ini ketika datang bulan suci Ramadan kita sudah gembira, insya Allah itu salah satu kebaikan yang kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena memang bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang dimana dilipat gandakan semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Demikian pula kalau melakukan kejahatan itu juga berlipat ganda dosanya. Maka perlu kita hati-hati di bulan suci Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena para ulama ketika dia jauh hari sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka itu senantiasa meminta kepada Allah. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Apa permintaan mereka? Ya Allah, berkahilah hidup kami ini di bulan Sya'ban. Mungkin kalau artinya begini, ya Allah, jangan sampai bulan Sya'ban ini menjadi ajal saya gitu. Berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena para ulama ini sadar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kebaikan yang dimana setiap apa yang kita amalkan itu pasti berlipat ganda. 11 bulan itu tidak ada apa-apanya kalau kita nanti dapatkan satu malam saja beribadah di dalamnya itu 1000 bulan derajatnya. Kalau satu kali kita salat sunnah masih di masjid ini salat sunnah, kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang dicari itu malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Anda kebetulan salat sunnah, itu dinilai Anda salat terus sampai nilainya 1000 bulan. Masya Allah. Maka itulah para ulama senantiasa berdoa agar umurnya panjang
sampai di bulan suci Ramadan sehingga mereka bisa beramal kebaikan. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya di sini pasti kita berharap diampuni dosanya. Siapa kira-kira yang tidak mau diampuni dosanya? Tidak ada kan? Dan siapa yang menjamin dirinya selama 11 bulan itu tidak ada dosanya satupun? Pasti tidak ada. Nah, maka di bulan suci Ramadan ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shauma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan, ya, kita perlu catat, karena keimanan. Nah, bukan karena mau dibilang sama tetangga. Karena keimanan dan keikhlasan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Bukankah itu kemuliaan dan kegembiraan bagi kita? Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mungkin perlu mengingatkan pada malam hari ini berkaitan dengan apa sih syaratnya orang berpuasa. Ya. Salah satu syaratnya berpuasa itu yang pertama adalah dia harus muslim. Dia adalah orang yang beriman. Makanya orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap Allah, tidak perlu dia berpuasa, percuma, tidak akan diterima. Karena memang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkan terhadap orang yang beriman. Taumat qaimi, diseru ataupun disuruh puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sininna taumat dipardukan, diwajibkan di atas kalian untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Agar apa? Tujuannya puasa Bu, Pak, itu bukan supaya hanya kita lapar dan haus, tetapi tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Al-khauf min al-jalil wa a'lamu bi at-tansil istidada liyaumir ruh. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya maka mau menjalankan semua apa yang disuruh oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak sebenarnya perintah Allah yang belum dilaksanakan saat ini. Kalau kita bertakwa maka pasti kita harus melakukan semua itu. Wa a'lamu bi'at-tansil istidlal liyaumir ruh, supaya nanti di hari kiamat itu ada hujah kita, supaya ini menjadi bekal, ketakwaan itu menjadi bekal nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, kira-kira sudah berapa menit?
Sudah ada 20. 5 menit lagi ya, mungkin. Yang kedua, syaratnya berpuasa itu harus balik. Balik pi. Anak nabi cuy depa na wajiki, tapi wadi di Pak Guru. Wadi mato loro pina disuruh mandre. Ya, kok ngelopo-lopo ni cede. Ya, SMP ini wadi ini disuruh patarui. Ya, Pak, mungkin antara balik mi dengan peralihan mi di situ. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya, syarat wajibnya orang berpuasa itu adalah berakal, atau tidak gila, tidak maling-maling ya Pak, Bu. Sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya rufi'a qalamun an salasatin. Ya. Nah, ini riwayatnya mohon maaf bukan Bukhari tapi Tirmizi. Rufi'a qalamun an salasatin wa anin naumi hatta yastaiqizu. Yang kai pulpene, karena memang ada pencatat di sini kanan kiri ada yang mencatat. Kalau kebaikan dilakukan, yang malaikat mencatat itu dia catat. Kalau melakukan keburukan, yang kiri itu mencatat. Jadi kata Nabi, iya kai pulpenge dalam 3 keadaan. Keadaannya apa? Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang yang katulu-tulu mataru nambah silona, insya Allah dia tahu nama dosa kok katulu-tulu tongamu. Ini kok pura-pura katulu-tulu tete nama dosa. Ya. Kemudian berikutnya lanjutan daripada hadis ini, wa anin sobi hatta tahtamil, anak kecil sampai kemudian dia berakal. Wa anin majnuni hatta ta'qilu, orang yang gila sampai kemudian dia sadar. Itu 3 orang ini tidak akan dicatat dosanya kalau dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian berikutnya syaratnya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang suci dari haid ataupun nifas, ya, khususnya perempuan yang datang tanggal merahnya ya tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ini mengingatkan saja ya sambil mengisi malam hari ini. Kemudian yang sedang tidak melakukan perjalanan ataupun tidak yang mukim, yang tinggal terus di sini tidak perjalanan, mungkin kalau ada keluarga di sini hanya sementara 2 hari atau 3 hari ya bisa jadi kalau dia tidak mau puasa ya karena dia tidak mukim. Kemudian yang terakhir adalah yang sanggup berpuasa ya, yang sanggup. Siapa yang sanggup? Ya orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, sakit akut, ya insya Allah bisa mengganti ketika dia sudah sembuh nanti di kesempatan yang lain. Kaum muslimin jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah rukun rukun puasa itu ada 2, yakni niat karena Allah ya. Kemudian imsak, menahan diri daripada perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Jangan minum, jangan makan, dan jangan melakukan hal-hal yang terlarang. Ya, khususnya kalau ibu-ibu masih sering kita wudu dengan suaminya ya mungkin jauh-jauh supaya tidak dalam puasa ya. Mungkin supaya membatasi keadaan dan kondisi, jangan terbawa arus ya. Karena memang ada sahabat yang terjadi di bulan suci Ramadan karena mungkin
dia tidak jaga itu, terjadi sesuatu, akhirnya lapor kepada Nabi, disuruh berpuasa 2 bulan, tapi dia protes, ya Nabi, sedangkan 1 bulan saja saya tidak lolos, apalagi disuruh lagi ganti 2 bulan, wah pasti saya tidak lolos lagi. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertilawalah. Kita membaca Al-Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an, baik 1 lembar, 2 lembar, ataupun kalau yang sudah mahir 1 juz 1 hari, insyaallah khatam sampai kemudian selesai puasa, karena setiap hurufnya pasti dinilai 10 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Bagi yang mungkin belum terlalu bisa membaca Al-Quran, mari kita cari guru, cari orang yang bisa untuk mempelajari Al-Quran, karena kata Nabi, man ta'allama Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita tergolong oleh orang tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa menyukseskan puasa Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan ceramah Ramadan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.